Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu kisah ya, sekelumit ya, kisah tentang Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu sendiri bahwasanya Hajjaj bin Yusuf ya adalah seorang gubernur ya, seorang gubernur pada saat itu yang terkenal dengan kekejamannya. Ya, terkenal dengan kekejamannya. Yang mana jemaah sekalian, Hajjaj bin Yusuf ini beliau juga terkenal dengan kebaikannya juga. Di antara jasa Hajjaj bin Yusuf ya, yang kita rasakan sampai sekarang, yaitu beliau yang meletakkan titik di dalam Al-Quran ya, meletakkan tanda titik pada Al-Quran. Karena awalnya dahulu tidak ada di dalam mushaf Al-Quran itu titiknya ya, sehingga orang itu mempelajari Al-Quran ya, agar bisa membaca Al-Quran itu maka yakni secara langsung dengan gurunya. Kalau sekarang kan kita bisa pelajari, kita bisa baca langsung dari mushaf. Dulu nggak bisa membaca mushaf langsung jamaah sekalian, kecuali harus dari gurunya gitu ya. Jadi terus ke bawah seperti itu. Nah, ketika sudah ada titik ini ya, maka kaum muslimin ya, mereka bisa mudah menentukan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ada jim ya, ada kha, ada ta ya sebelumnya, ada tha, ada ba, dan seterusnya lah. Intinya seperti itu. Nah, itu diantaranya. Dan Hajjaj bin Yusuf ini jamaah sekalian, diantara kebaikannya itu beliau juga seorang yang ahli baca Al-Quran. Artinya beliau itu pandai dan rajin sekali membaca Al-Quran, dan beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Betapa besar perhatian beliau dengan Al-Quran ini. Nah, kemudian Hajjaj ini ya, meskipun beliau terkenal dengan zalim, disebutkan bahwasanya Hajjaj itu tidak suka main perempuan. Ya, meskipun Hajjaj terkenal dengan kezalimannya ya, tapi Hajjaj bin Yusuf itu beliau tidak suka main perempuan. Dan juga dikatakan bahwasanya beliau juga tidak suka dengan yang namanya khomer ya, wallahu alam. Nah, sekarang di sini jamaah sekalian, saya ingin sampaikan tentang Hajjaj diantaranya, yaitu jumlah orang-orang yang terkena korban kezaliman Hajjaj ya, orang-orang yang terkena fitnah kezaliman Hajjaj. Di sini dikatakan ya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Saya singkat di sini jamaah sekalian untuk sanadnya karena panjang-panjang ya. An Qatadah qala qila li Sa'id ibn Jubair kharajta 'ala al-Hajjaj. Dari Qatadah dia mengatakan ya, dikatakanlah kepada Sa'id bin Jubair, salah seorang yang menjadi korban ya kedzaliman Hajjaj. Kharajta 'alal Hajjaj. Dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, apakah engkau dahulu memberontak Hajjaj? Qala, Sa'id bin Jubair mengatakan, inni wallahi ma kharajtu alaihi hatta kafar. Sa'id ya, bin Jubair mengatakan, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah aku akan memberontak Hajjaj. Aku tidak memberontak Hajjaj atau tidak pernah memberontak Hajjaj hatta kafar, kecuali dia kafir ya. Berarti Sa'id bin Jubair ya, beliau tidak meyakini Hajjaj itu kafir, sedolim apapun dia pada saat itu ya. Belum diyakini kekafiran Hajjaj bin Yusuf oleh Sa'id bin Jubair ini. Wa yuqalu innahu lam yaqtul ba'dahu illa rajulan wahidan ismahu Mahan atau ismuhu Mahan. Dan dikatakan pula sesungguhnya tidaklah dibunuh ya, tidaklah Hajjaj itu membunuh apa? Innahu lam yaqtul ba'dahu illa rajulan wahidan ismuhu Mahan. Sesungguhnya Hajjaj ini tidaklah membunuh
seorang pun setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair kecuali satu orang saja, namanya Mahan. Karena jamaah sekalian, Sa'id bin Jubair ya, ketika hendak dipenggal ya, hendak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ya, maka Sa'id bin Jubair ini sempat berdoa agar supaya tidak ada seorang yang menjadi korban setelah dibunuhnya Sa'id bin Jubair ini ya, itu diantara doanya Sa'id bin Jubair. Dan setelah Sa'id bin Jubair ini meninggal dunia, maka Hajjaj bin Yusuf tidaklah membunuh seorang pun kecuali satu saja, namanya Mahan ya, namanya Mahan. Ini orang yang menjadi korban setelah pembunuhan Sa'id bin Jubair. Setelah itu Hajjaj sakit keras ya mas kalian ya. Tidak lama dengan kejadian itu ya, Hajjaj bin Yusuf ini sakit keras ya, sampai beliau meninggal dunia. Wa kana qad qatala qablahu khalqan katsiran. Dan Hajjaj ini sebelumnya telah membunuh manusia yang banyak ya, membunuh banyak orang. Aksaruhum mimman kharaja ma'a Ibnil Ash'ath. Kebanyakan mereka ya, korban yang dibunuh oleh Hajjaj ini adalah orang-orang yang khuruj ya, keluar bersama Ibnul Ash'ath. Kemudian juga dikatakan di sini an Hisham ibn Hisan qala ahsaw ma qatalal Hajjaj sabran, atau ma qutilal Hajjaj sabran fabalagha mi'ata alfin wa ishrina alfa. Dari Hisham bin Hisan, dia berkata, orang-orang menghitung orang-orang yang dibunuh oleh Hajjaj dalam kondisi tanpa perlawanan, tidak bisa melawan lagi ya, itu balagha ya, fabalagha, maka jumlahnya mi'ata alfin wa ishrina alfan, 120.000 orang ya, 120.000 orang. Ini korban yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf pada saat itu. Bayangkan jemaah sekalian, ketika itu Hajjaj bin Yusuf ya jadi gubernur, dan orang-orang yang dibunuh oleh Hajjaj dalam kondisi dia sudah tidak berkutik begitu ya, pada saat itu ya, dihukum bunuh dan seterusnya oleh Hajjaj, itu jumlahnya 120.000 orang ya. Ini riwayat dari Hisham bin Hasan atau Hisham bin Hisan. Kemudian ada lagi di sini an Qahdam qala atlaqa Sulaiman ibnu Abdul Malik fi ghadatin wahidatin ahadan wa thamanina alfa asirin kanu fi sijnil Hajjaj. Dari Qahdam dia mengatakan Sulaiman bin Abdul Malik melepaskan ya, dalam suatu pagi ya, dalam suatu pagi 81.000 tawanan. Mereka semua berada di tahanan Hajjaj ya. Ini yang dilepas oleh Abdul Malik ya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ini ternyata melepas orang-orang yang dipenjara oleh Hajjaj ya. Pada saat itu jumlah orang-orang yang dipenjara ya, itu adalah 81.000 ya. Ini orang-orang yang ditawan oleh Hajjaj bin Yusuf, 81.000. Waqilah, dan ada yang mengatakan innahu labisa fi sijnihi samanuna alfan minhum salasuna alfam ro'atin. Dan ada pula yang mengatakan sesungguhnya tinggal atau berada di dalam penjaranya Hajjaj itu samanuna alfan, 80.000 orang, 80.000 orang di dalam penjaranya Hajjaj. Minhum salasuna alfam ro'atin, di antara mereka ini yang 80.000 tadi itu ada
30.000 wanita. 30.000 wanita. Jadi jumlah semuanya tadi itu kan 80.000 jamaah. Nah, yang perempuan ya dari mereka ini jumlahnya adalah 30.000 dipenjara oleh Hajjaj pada saat itu ya. Kemudian wa'uridat as-sujun. Ya, wa'uridat as-sujun ba'dal Hajjaji fawajadu fiha salasatan wa salasina alfa. Lam yajib ala ahadin minhum qat'un wala solbun. Pernah ya, penjara itu diperiksa setelah kematian Hajjaj. Ya, diperiksalah penjara-penjara itu setelah kematian Hajjaj. Maka mereka pun ya orang-orang menjumpai di dalam penjara-penjaranya Hajjaj itu ada salasah wasalasina alfan. Jadi 33.000 orang ya, di penjara-penjaranya Hajjaj. Yang mereka ini belum terkena vonis hukuman ya, belum terkena vonis hukuman baik potong tangan atau salib ya, pada saat itu. Wakana fiman hubisa a'rabiyun wujida atau wajada ya yabulu fi asli ruddi madinati wasit. Dan dahulu di antara orang yang dipenjara ya oleh Hajjaj begitu, yaitu seseorang yang dijumpai ya, seorang Arabi ya, seorang Arabi yang dia ini dijumpai dalam kondisi kencing di pondasi bangunan kota Wasit ya. Jadi gara-gara apa seperti itu, wallah alam, intinya dia dijumpai dalam kondisi seperti itu dan dia termasuk orang yang dipenjara oleh Hajjaj ya. Di antara orang yang dipenjara oleh Hajjaj yaitu adalah orang Arabi yang dijumpai ya kencing di pondasi bangunan kota Wasit ya. Jadi inilah jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak diuji dengan pemimpin yang seperti ini. Kalau seandainya kita misalnya di zaman sekarang ya, misal banyak kesusahan ya, misal ini banyak kesusahan di negara kita, maka ingat sebenarnya bukan yang pertama kita mendapatkan kesusahan ketika tinggal di suatu negara itu. Ya, bagaimana Hajjaj bin Yusuf ya dahulu banyak korban ya yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ya, sampai ratusan ribu seperti tadi itu belum yang masih di penjara berapa tadi jumlahnya ya. Nah, ini. Jadi intinya kita masih banyak amannya lah ya kalau dibanding-bandingkan dengan pada masa saat itu. Ya, demikian ya mas kalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari ini semua. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.